Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mu'allimin 'alal 'abidin wa ja'ala al-ulama warasatal anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala al-muallim. Allahumma ya alim salli ala sayyidina Muhammad sayyidil muallimin. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para dosen, para sahabat, para mahasiswa, santri, Bang Mir Halim, ya, semoga Allah berkahi kehadirannya. Seperti yang disebutkan oleh MC tadi, saya masih dosen juga, guru ngaji juga. Coba bukan ngaji Iqra, bukan ngaji kitab. Alhamdulillah sampai saat ini setiap majelis yang kita buka yang istiqomah, semuanya pakai kitab. Kitabnya nggak berbaris, nggak ada harokatnya. Kita kasih harokat sendiri, ya. Harokatnya di kepala, tulisannya di kitab. Alhamdulillah, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, salah satu nur yang membuat negeri kita ini terang benderang secara rohani, selama masih ada orang yang mengajarkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir dengan kemajuan orang Barat, orang Jepang, orang Korea. Angka kematian bunuh diri di Korea, di Jepang yang maju secara teknologi itu sangat tinggi. Padahal mereka katanya negara maju. Jadi yang maju apa yang maju? Yang maju baru peradaban teknologi yang zahir. Tapi kemajuan rohani mereka tidak punya. Orang Indonesia, khususnya Nusantara umumnya, punya satu kemajuan rohani. Rohaninya lebih dahulu daripada jasmaninya. Ini masa-masa remaja mau dewasa ini pasti masa-masa mulai galau, benar nggak? Kalau yang sudah dewasa galaunya bisa bertambah bisa enggak, ya? Yang sudah pernah remaja itu galaunya bisa lebih parah, bisa mateng. Nggak tahu yang mana nih yang sudah pernah remaja ini. Ini adik-adik, ini mahasiswa ya, Pak, SMA? Yang pakai baju Melayu nih, ini SMA? Aliyah ya? Wah, ini galaunya lagi muncak ini, ya. Kegalauan, kegelisahan itu muncul kalau kita tidak di posisi yang tepat. Pernah dengar Ibnu Sina nggak? Kapan? Ada rumah sakit Ibnu Sina sini? Oh, harus tahu siapa Ibnu Sina itu ya. Ibnu Sina itu oleh orang yang tidak mengerti filsafat dianggap kafir. Tapi ada yang mengerti filsafat, dia cuma mengkritisi pemikirannya tapi tidak mengkafirkan orangnya. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengatakan ada pandangan Ibnu Sina yang berbahaya, tapi selebihnya bagus. Ibnu Sina itu nulis kitab judulnya Asy-Syifa. Apa judulnya? Pernah baca nggak? Ya, itu kitab yang baca orang Barat. Maka di Eropa ada satu institut namanya, bukan institut kampus, tapi lembaga penelitian, Avicenna Institute. Orang Islam mulai mengharamkan filsafat, akhirnya ilmunya diambil orang
Barat. Itu Ibnu Sina atau Avicenna, bukunya dibaca dan diteliti orang. Ada buku dia tentang farmasi. Ilmu farmasi itu ilmu apa? Ya, ilmu tentang ya obat-obatan, pengobatan, cara mengetahui ini barang ini khasiatnya apa. Judulnya Al-Qanun fit Tibb. Apa judulnya? Itu kitab nomor sekian. Bagi dia yang pertama Asy-Syifa. Syifa itu artinya kesembuhan. Sembuh level tertinggi, bukan diobati dengan herbal, diobati dengan obat. Apa kata Ibnu Sina? Sembuh paling tinggi ketika seseorang dirinya dikembalikan ke bagian yang sesuai dengan badannya. Maksudnya apa? Pengen bahagia? Nah, bahagia itu dibagi dua. Ada bahagia yang sesuai dengan tabi'i. Tabi'i ini bahasa kita, bukan tabiat. Tabiat dalam bahasa Melayu hari ini diartikan karakter. Tapi tabiat dalam bahasa Arab artinya bawaan dari si benda. Contohnya api bawaannya apa? Panas atau dingin? Oke. Sekarang makanan. Makanan kalau kita makan badan kita menjadi panas, ada nggak? Apa gorengan? Gorengan panas ya? Bukan. Makanan nih, buah-buahan kalau kita makan badan kita jadi dingin. Ada? Apa nama buahnya? Buah dingin? Nggak kreatif kalian ya. Ada nggak? Daun-daun kalau kita minum perut kita jadi dingin. Daun apa? Daun kapuk. Ah, itu ini contoh. Ini ilmu praktek Ibnu Sina di negeri kita nih ya. Kata Ibnu Sina, kalau badanmu panas, maka konsumsilah barang yang dingin. Kalau perut lagi panas tuh mungkin karena orang ini kota apa namanya bang? Air mole. Mole airnya. Bukan ceweknya mole. Sama lah. Alhamdulillah. Di air mole nih, orang kalau makan pagi itu lontongnya atau sarapannya sudah pakai bahan rempah. Rempah itu kalau diminum badan jadi hangat. Badan jadi hangat. Makanya banyak orang di sini di air mole itu punya masalah lambung. Benar nggak? Jujur aja tuh. Ya. Punya masalah sakit lambung, suka asam lambung. Kenapa? Pagi makanannya pakai rempah, siang pakai rempah, malam pun pakai. Akhirnya 7 hari badannya panas dah. Tuh wajahnya kan langsung ngebul-ngebul gitu kan. Terus apa solusinya? Kalau emang pola makan orang sini pakai rempah, dia harus punya buah atau makanan penutup yang bisa menyejukkan isi perut. Nah, ini praktek ilmu dari Ibnu Sina. Kalau penyakitnya panas, dari benda yang khasiatnya dingin. Kalau ada orang kepanasan, ada orang kedinginan. Contohnya nih demam-demam. Ada yang pernah demam nggak nih? Demam apa? Demam rindu. Kalau demam rindu, aduh, herbalnya bukan herbal panas, itu wajah panas misalnya. Ya, kalau orang demam dingin, maka dia memang dikasih minumannya yang hangat. Nah, maksud dari saya menyebutkan ini, ada orang senang bahagia secara tabiat, secara tabi'i. Tabi'i lebih diartikan fisik, secara zahir. Secara zahir, kalau badan panas carikan yang dingin, kalau dingin carikan yang panas. Maka itu bahagia secara zahir. Sumpah di negeri yang nggak ada gunung, cari gunung. Sudah bosan di gunung, cari kota.
Sudah bosan kota, cari pantai. Sudah bosan pantai, cari sungai. Itu pandangan mata, fisik. Tapi kata beliau, ada obat yang sebenarnya lebih mahal. Kalau ingin bahagia, kalau ingin senang hidupnya. Apa itu? Obat yang ma ba'da tabi'ah. Obat yang bukan lagi mengobati fisik. Kalau gelisah, itu penyakitnya di kepala, di telinga, di dada, di dengkul, atau di mana? Penyakit hati. Maka yang diobati apa? Hati yang rohani itu. Ini kata kalian nih ya, saya cinta gitu ya, rindu. Coba nikah, pasti tengkar juga ntar. Ya, coba aja. Pengen deket, aku cinta dia, aku sayang dia. Coba aja nanti ketemu, pasti ada cekcoknya. Maka Ibnu Sina mengatakan, kebahagiaanmu bukan pada pertemuan fisik, tapi ada pada pertemuan batin. Maka beliau mengatakan as-sa'adah al-haqiqiyah, kebahagiaan yang tinggi itu ketika yang fisik dipertemukan dengan fisik, yang batin dipertemukan dengan yang batin. Ibnu Sina sudah begitu ngobatinnya. Kita maju dikit. Imam Ghazali, pernah dengar Ghazali? Imam Ghazali ini bapak pengetahuan juga dan seorang guru juga. Ada namanya Ghazali nggak? Nggak ada. Imam Ghazali ini wafat tahun 505 Hijriah. Berapa? Berarti sekarang 1446. Udah lama atau baru? Imam Ghazali ini sudah jadi guru besar di kampus paling bonafit di ibu kota negara, yaitu Baghdad. Pernah dengar Baghdad? Ada satu kampus besar namanya Al-Jami'ah An-Nizamiyah, kampus Nizamiyah. Kampus Nizamiyah ini langsung yang meresmikannya Perdana Menteri, gelarnya Nizamul Muluk, Perdana Menteri. Imam Ghazali dikukuhkan di situ gelar profesornya Syekhul Islam. Itu gelar profesor. Apa gelar profesornya? Atau Hujjatul Islam. Lebih masyhur dengan gelar Hujjatul Islam. Kalau di kitab-kitab itu disebut Syekhul Islam, Hujjatul Islam. Apa arti Hujjatul Islam? Kalau ada orang mengkritisi ilmu-ilmu keislaman, Imam Ghazali dapat menundukkan pandangan orang yang menyerang ke Islam. Maka gelar beliau Hujjatul Islam. Imam Ghazali sudah punya satu kelas khusus, hanya dihadiri 300-an orang yang levelnya sudah level ulama mufti. Mufti ini sudah boleh memproduk fatwa sendiri. Nggak usah dia lihat kitab, dia langsung tahu ini perkara, ini jawabannya. Jadi yang boleh masuk majelis dia hanya kelas-kelas, kalau sekarang disebut doktor. Sekarang disebut apa? Imam Ghazali, dia sempat menentang Ibnu Sina. Tapi dalam bab ini dia menemukan bahwa Ibnu Sina benar. Satu kali Ghazali berpikir panjang, apa kata dia? Kalau posisi jabatan aku sudah punya, ingin dapat gelar aku sudah punya, kalau pengikut aku sudah punya karya kitab aku punya. Apa yang dia belum punya? Istri dia punya. Apalagi yang dia belum punya? Kekuasaan dia itu. Jadi jangan heran kalau sekarang ada ustadz-ustadz ya, ingin cawe-cawe dalam politik itu jangan heran. Ingin kemudian punya peran dalam politik itu jangan heran. Imam Ghazali itu penasehat Perdana Menteri. Kalau sekarang itu Watim Pres. Sekarang itu apa? Ya, ada yang nggak Watim Pres, Watim Gubernur. Ya,
belum jadi gubernur aja dia udah masuk gitu, udah langsung mengawal. Ya, belum jadi gubernur udah jadi mengawalnya. Ya. Jadi itu bukan sejarah baru, itu sejarah lama. Imam Ghazali ini termasuk orang yang menguatkan Nizamul Muluk. Kita sulit ngasih apa padanannya Nizamul Muluk itu, kira-kira dia pemimpin para menteri lah zaman itu. Bahkan dia nulis satu kitab khusus untuk raja-raja, para raja, para pejabat. Jadi Imam Ghazali ini mengerti banyak hal, ilmu politik mengerti, ya banyak hal. Kalau sekarang kuliah penjurusan ya, guru-guru aja, benar ya? Guru, metode mengajar diajarkan, tapi yang mau diajarkan bingung. Ya, kalau jurusan hukum, ilmu yang mau diajarkan ada, tapi metode mengajarnya nggak dikasih. Maka yang paling jago hukum rata-rata orang Batak. Ya, yang menjadi lawyer, pengacara, yang suaranya tinggi, kalau dia ngomong orang langsung diam. Ya, siapa tuh namanya? Yang cincinnya banyak itu? Otman Paris. Wih, suaranya kalau bicara, Masya Allah. Lagi ngapa cincin kita. Dan coba lihat, sekarang pengacara paling bonafit rata-rata dari yang berdarah Batak, karena suaranya kenceng, ngomongnya lancar. Coba dari Riau nanti apa nih? Pengacara bukan. Cocoknya apa kalau dari Riau nih? Buat pantun ya? Berarti perang-perang pantun. Lawannya nanti orang Minangkabau. Karena mantan gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dia dimanapun pergi, kalau mau kasih kata sambutan, bentuknya semuanya pantun, tanpa mikir. Langsung, dalam 3 detik dia langsung bisa bikin pantun 3 halaman. Bisa jadi lebih. Apa cocoknya orang Riau nih? Apa? Pengusaha tambang. Tambang hatimu. Imam Ghazali, apapun yang kira-kira ingin dicapai oleh seorang guru, seorang politisi, seorang dosen, dia sudah punya. Kekayaan punya, rumah bagus, kendaraan bagus, semuanya dia punya. Tapi apa yang belum punya? Dia belum punya yang disebut bahagia. Imam Ghazali belum bahagia. Jangan dibayangkan Imam Ghazali orang Baghdad. Imam Ghazali itu orang kampung. Satu kampung kecil, ya, di daerah Tus, di bawahnya lagi ada, ya, Nesapur, Tus, kecil-kecil. Itu bukan Irak. Kampungnya namanya di Iran. Sekarang Iran. Hijrah dari Iran ke Irak. Jauh, dulu nggak ada pesawat, nggak ada bus, nggak ada kereta api, nggak ada tol. Jadi Imam Ghazali ini secara karir sudah dapat semua. Nih ingat-ingat yang masih muda kalian. Kalian kan lagi mau cari bentuk hidup nih, saya mau jadi apa ya? Imam Ghazali tengah malam dia mikir, apa lagi yang mau aku cari? Semua sudah dapat. Akhirnya hatinya jawab, ada yang belum kamu dapat. Kamu belum dapat bahagia. Kamu dapat menyenangkan muridmu, tapi kamu belum dapat menyenangkan dirimu. Kamu bisa menyenangkan Perdana Menteri, tapi kamu belum bisa memimpin dirimu sendiri. Akhirnya besok pagi bangun tidur, ternyata Imam Ghazali nggak bisa tidur. Dia cuma matanya tidur kayak tidur ayam. Pagi itu dia nggak bisa ngomong. Dikira orang stroke, ternyata bukan stroke. Karena dia penasehat seorang Perdana Menteri, punya istana, di istana itu ada dokter. Dokternya bonafit. Semua dokter yang keren-keren datang. Ingin ngobati Imam Ghazali. Dari kampung manapun dipanggil, tukang herbal dan dukun, nggak ada yang bisa ngobati. Tiba-tiba ada satu dokter, nggak tahu siapalah namanya. Apa kata dia? Nama Imam Ghazali itu nama kecilnya Muhammad bin Muhammad. Siapa nama kecilnya? Muhammad bin Muhammad. Lalu julukan dia Abu Hamid. Abu
Apa kata orang nih? Ya Abah Hamid, hei bapaknya Hamid, kamu ini punya penyakit tapi bukan penyakit fisik. Sedangkan kami para dokter hanya mengobati fisik. Kalau luka sakit itu diobati pakai doa atau pakai betadin? Ya Allah, bukan gitu ya? Bisa juga, tapi ente punya keramat dulu. Sahabat Nabi waktu perang itu betisnya kena tombak. Bayangkan betis kena tombak, gimana kira-kira? Ya belobang nggak tuh? Belobang itu betis. Datang ke Nabi. Apa kata? Ya Rasulullah, betisku, betisku, betisku. Nabi cuma baca Bismillah, itu ketutup lagi. Lebih sakti daripada minyak banjar, minyak bintang. Ada yang pernah dengar minyak ini nggak? Minyak apa? Dayak. Orang Dayak tuh punya minyak, namanya minyak bintang. Ya. Namanya minyak bintang. Nabi ditiup, selesai balik. Kok bisa? Karena semua alam tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi tinggal ngomong, kamu balik-balik deh. Kalau Ustadz belum tentu bisa begitu. Akhirnya kata si dokter ini, ya Abah Hamid, ya Ghazali, penyakitmu ada di dalam dadamu. Engkau mengajar orang, baru otaknya yang kau ajar. Tapi engkau belum bisa mengajar isi dada. Tapi engkau sudah mulai membaca kitab-kitab tentang isi dada. Nih perhatiin, jangan pernah mengajarkan ilmu yang hanya hasil bacaan, pasti gelisah. Jangankan itu, kami ini dosen-dosen, nih jangan, ini kan di daerah nih ya, saya di pusat aja, kadang ada mata kuliah, nggak ada dosen yang bisa ngajar. Terpaksa lah kita yang muda-muda ini maju. Itu mata kuliah saya belum pernah belajar. Akhirnya kita sebulan 2 bulan download kitab ini, beli kitab itu, beli buku ini untuk mempelajari, dan itu selama 2 bulan saya ngajarnya gelisah. Kenapa? Ini bukan ilmuku. Sampai setahun saya ngajar 2 semester, baru sekarang kalau ngajar tuh nggak perlu lagi persiapan. Dulu setiap kali disebut keluar jadwal semester ganjil, kita langsung gelisah. Jadi jangan dikira mahasiswa doang yang gelisah. Dosen ngajar ilmu yang bukan ilmu dia gelisah, karena nggak sesuai sama dirinya. Tapi saya di kampus itu, saya kan lulusannya Usuluddin, Akidah wa Falsafah, ngajar di kampus Quran. Di kampus Quran itu pelajarannya apa? Metodologi tafsir, qiraat, apalagi filsafat ilmu. Dari semua itu, orang-orang qiraat ini kan nggak bisa ngajar filsafat ilmu. Ada lagi orientalisme dan Al-Quran. Orang Quran nggak bisa ngajar. Udah semua yang bukan bagian-bagian mereka saya ngajar. Padahal bukan ilmu kita juga itu. Untungnya dulu dosen saya mengajarkan namanya kunci pengetahuan, kunci Inggris. Tahu kunci Inggris? Oh, ternyata kunci Inggris itu tidak hanya untuk kunci baut. Ada juga kunci Inggris, kunci serba bisa untuk pengetahuan. Kita pakailah cara itu. Jadi membaca buku itu, satu buku sudah ada hasilnya di kepala. Baca 2-3 buku sudah ada perbandingannya di sini, sudah ada kotak-kotaknya. Kalian kalau punya laptop, punya komputer, itu ada file-file nggak? Filenya berantakan atau rapi? Kalau yang berantakan pas lagi nyari bahan, bingung nggak? Ya, ini filenya A, isinya gado-gado. Pas temennya, kirimin gua file dong. Nyarinya setengah jam baru ketemu. Paham maksudnya? Orang kalau punya kunci pengetahuan, apapun yang dia baca, dia simpan di file yang sama. Ini temanya, temanya ini masukin sini. Otak kita ini lebih canggih daripada semua laptop, semua smartphone. Ini kalian kalau baca buku apa saja, baca Bismillah dulu lah. Bismillah, Fatihah. Untuk apa Bismillah itu?
menenangkan hati. Ciri-ciri orang berhasil, dia mau ngapain aja hatinya tenang. Apapun yang dia ambil, dia simpen, dia kelompokin. Ini ilmu akidah, ini ilmu filsafat, ini ilmu Quran. Apapun yang dibaca, dia kelompokin di kepalanya semua. Di rumah udah punya perpus belum? Belum ya? Saya punya perpus di rumah. Kalau yang nyusun saya, itu nggak ada yang salah nyambil kitab. Tapi semua kitab yang turun, nanti ada yang rapiin, dia taruh-taruh sendiri. Itu kitab kecil, saya bingung sampai sekarang nyarinya di mana. Karena yang ngembaliin bukan kita. Maka tuh laptop, kalau nyimpan file, jangan teman yang nge-save, kita yang nge-save. Sama, ada namanya kunci ilmu pengetahuan. Kalau membacanya pakai mata, kalimatnya sudah konstan, hafalkan kalimat itu dan jadikan hafalan. Nanti dicek, ini kalimatnya berkaitan dengan apa? Nah, di kepala kita bagi-bagi. Ini bagian ilmu sosial, ini bagian ilmu pendidikan. Jangan kemudian ngomong gini, jurusan saya kan pendidikan, ngapain saya belajar beginian? Nah, itu orang sedang buang-buang otak dia yang sebesar itu, dia buang-buang kosong. Karena kosong ya isinya sampah. Akhirnya denger TikTok. Apa yang didengar TikTok itu jadi bahasa dia. Yang didengar di YouTube itu jadi bahasa dia. Ini perhatiin. Semua yang kamu baca, semua yang kamu dengar itu masuk di kepala. Itu harus dirapiin sebelum tidur. Cara ngerapiinnya gampang. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Mau? Pakai doa aja. Cara ngelapinya, Rabbi zidni ilma. Itu satu. Ya Allah tambahi. Yang kedua, udah ditambah, ada ilmu yang nggak manfaat nggak? Ilmunya cocoknya buat dia, nggak cocok buat kita. Berarti ilmu itu untuk kita nggak manfaat. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, tolong berikan aku ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di ciri-ciri ilmu manfaat. Nanti skripsinya cepat selesai. Ya, yang lagi skripsi siapa? Gak ada yang datang. Wah, itu ada ya. Nah, yang lagi skripsi itu. Yang mau nulis skripsi sama. Jangan kebanyakan diskusi, nanti pusing. Fokus kalau lagi nulis. Imam Ghazali punya kunci Inggris, kecuali satu, ilmu kolbu dia nggak punya. Dia merasa pinter, maka dia bacalah buku tasawuf, ilmu mencari kebahagiaan. Ditulis-tulis juga tuh, ada juga buku dia tentang tasawuf sebelum dia belajar ilmu kolbu. Malah tambah kacau. Semakin dia membaca, semakin dia bingung. Maka kata Ghazali, semakin aku berpikir, semakin kepala kayak mau pecah, nggak bisa. Kepala tuh kayak ngambang, diajak ngomong nggak bisa. 15 hari, 15 malam, Imam Ghazali tidak dapat diajak bicara. Dia kalau mau bicara langsung kunci lidahnya. Tadi dia punya kunci Inggris, sekarang kuncinya ngunci lidah dia, ngunci otak dia. Tiba-tiba sang dokter ini mengatakan, hei Ghazali, semua ilmu zahir, ilmu akal kamu punya, tapi ilmu kolbu kau belum punya. Terus gimana? Lepaskan jabatanmu sekarang, keluar dari zona aman dan zona nyaman, pergi sejauh-jauhnya di tempat orang yang kau tidak kenal dia tidak kenal engkau. Karena ujian orang alim ingin dihargai sebagai orang alim. Ini hati-hati nih yang punya ilmu nih ya. Makanya guru-guru, dosen ini gampang marah karena merasa tidak dihargai murid. Ada yang marahnya benar, marah karena ingin mendidik si murid. Nah itu bagus, marahnya karena Allah. Tapi ada guru, kiai, ya syekh, dia marah karena egonya, dia merasa kurang dihargai. Nah guru begitu nggak masuk tuh, nggak masuk ke kita itu.
Kata si dokter ini, kamu cari kampung negeri yang mereka tidak kenal engkau, engkau tidak kenal mereka. Maka dia lakukan perjalanan dari Baghdad, diam-diam dia tinggal semua jabatannya, semua rumahnya, bahkan istrinya ditinggal. Ya, pasti nanti para istri nggak sepakat yang beginian ini. Sampailah dia di satu wilayah namanya kota Damaskus. Kota apa? Di kota Damaskus, dia nggak mau tinggal di rumah-rumah bagus. Duitnya banyak. Dia bawa banyak duit, tapi duitnya dibagi-bagi. Dia tinggal di atas menara, menyepi, hanya turun kalau lagi ada perasa angin turun. Disitulah dia nulis di kitab Ihya itu, apa kata dia? Orang kalau hatinya belum selamat, jika gurunya melarang, ya kira-kira ini kamu hatinya belum selamat nih, dia diizinkan untuk sementara waktu tidak sholat jamaah tapi wajib Jumat. Ini jangan dipakai ya, ini khusus thariqah Imam Ghazali nih. Kata Imam Ghazali apa? Orang kalau dia sholat jamaah malah riya, sebaiknya dia dibimbing dulu sama gurunya, diinapkan dulu, diobati dulu kolbunya beberapa hari, baru kemudian keluar lagi. Itu dia nulis di kitab Ihya Ulumuddin. Hasil dia berkhalwat di atas apa? Menara. Yang paling lucu apa? Suatu kali dia turun, ada orang lagi ngajar kitab di bawah. Kitab yang diajarkan kitab dia, namanya Al-Mustasfa, kitab kumpulan kaidah ilmu usul fikih. Kalau ingin berfatwa, salah satu caranya pakai baca kitab itu. Yang ngajar kitab nggak kenal di depannya ada pengarangnya. Oh, itu ujian paling besar. Ya, coba kalau dengar, lo tahu nggak? Itu karya gua loh, gitu. Bisa nggak begitu? Ya. Atau dia bisa ngomong ini, mereka nggak kenal aku. Itu buku kan karya aku. Itu ujian terberatnya. Dia merasa berilmu, merasa paling alimkah di saat itu atau tidak? Ternyata Imam Ghazali, dia bersyukur alhamdulillah tidak ada yang kenal. Dia kemudian simak seperti apa orang mengajarkan kitab dia. Sesuai nggak yang dia mau, atau si ustadznya sotoy atau sotoy, sok tahu, sok alim. Saya tidak bermaksud begitu, kok dia ngomong begitu. Ternyata bagian-bagian tertentu hampir semuanya sama. Habis itu dia balik lagi. Sudah beberapa tahun berlalu, Imam Ghazali turun, dapat isyarat, dia berangkat ke Al-Quds, lewat Gaza, semua yang konflik sekarang itu, terus sampai kemudian ke Madinah. Sampai dalam Madinah, beliau ketemu banyak ulama, lalu sampai ke Mekah. Ternyata dalam perjalanan itu, beliau pernah berguru kepada seorang ahli zikir, namanya Imam Abu Ali Al-Farmadi. Siapa nama gurunya? Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Ali itu mengatakan Ghazali, Abu Hamid, ilmu ini gampang kalau ketemu orangnya. Diajarkanlah cara menemukan bahagia dalam diri. Maka Imam Ghazali berhaji, berumrah, sembari menata kolbunya. Kira-kira kita kalau pulang haji umrah, pulangnya kemana? Pulang kembali ke kampung dan bekerja, benar nggak? Imam Ghazali selesai haji umrah, apa kata dia? Tugasku sebagai guru di kampus sepertinya selesai. Karena kampus hanya mengajar otak, tidak mengajar kolbu. Ya kan, SKS ada batasannya. Terus apa yang dilakukan? Saya pulang kampung ke Naisapur, ke kota Tus. Nama kampungnya Tus. Karena dia ahlu sunnah, sekarang Iran itu dikuasai Syiah. Maka kampung dia ini, orang masih bingung, yang sekarang kuburan itu kuburan dia apa bukan? Nggak dirawat. Coba kalau di Jawa, atau ada di Air Molek, itu kuburannya mungkin dibikin pusara besar, bagus-bagus barangkali ya.
Imam Ghazali pulang, barulah dia tulis kitab Ihya Ulumuddin, dan dia jadi guru ngaji di kampung, mengajarkan ilmu hati. Lalu karena Imam Ghazali dulu pernah belajar kedokteran, ini yang paling penting yang saya mau sampaikan. Imam Ghazali kalau ngajar, dia pakai ilmu kedokteran. Kalau ada orang jahil, ada orang berpenyakit kolbu, ditanya dulu, dicari tahu dulu sebab dia punya penyakit apa. Ini contoh, semua kita ada potensi sombong nggak? Sombong itu merasa diri besar, merasa diri layak dihargai. Kalau kita datang ke sembarang ustadz tuh paling ngomong nih, kamu banyakin sholat, banyak sholat, cuma gitu doang. Ustadz tuh nyuruh sholat, tapi nggak jelas tujuannya apa. Sebabnya tidak diperbaiki, hanya disuruh sholat, zikir, baca Quran, sholat, zikir, baca Quran. Akhirnya anak-anak muda seperti kalian nih bosan diceramahin bapak-bapak, ibu-ibu, benar nggak? Bosan diceramahin khotib-khotib. Jadi kalau sudah khutbah Jumat nih kayak gini nih langsung tidur. Ya kebiasaan itu. Jadi kalau sudah naik khotib langsung Bismikallahumma ahya. Benar nggak tuh? Ya. Ayo bangun. Ada yang nggak punya kebiasaan buruk. Ayahnya ngomong, dia main handphone. Nah nanti ke bawah. Lagi gurunya bicara, ustadz lagi ngomong, main handphone. Ini hati tuh. Kayak kalian kalau ngobrol, ngajak orang ngobrol, nanti jadi guru nih, jadi guru. Gak usah jadi guru, ngobrol aja. Kita ngobrol sama dia main handphone, seneng nggak? Mulai hargai diri sendiri dengan cara kalau kita ngobrol sama orang atau orang ngobrol sama kita, pandang mata dia. Kalau nggak berani pandang mata, pandang di atas mata dikit. Sini ya pandang gitu. Jangan menang ke sini, nanti jauh. Ya kayak sufi bener tuh ya. Sufi kan begitu. Masuk. Pandang bagian sininya. Mau ngantuk nggak ngantuk, kalau mandang sini hilang ngantuknya. Percaya deh ya. Paham nggak paham, niatkan kalau lagi diceramain orang, dikata-katain orang, terima aja. Ya. Dan hindari gimmick-gimmick berbahaya, gimmick-gimmick orang sombong. Ya. Kalau gimmick orang sombong gimana kalau lagi ini? Kakinya naik, ya. Begini nih. Kalau ada yang ngomong, jangan coba-coba ya. Lagi ngomong sama orang terus ente begini. Itu tersinggung deh nanti. Kecuali musim dingin. Kalau begini nggak apa-apa, Pak. Kita kalau sholat juga begini toh. Tapi jangan begini ya. Itu gimmick berbahaya. Itu tanda kita lagi pasang badan, nggak mau terima kalam dia. Ya, atau kakinya naik. Itu saya kalau ceramah di tempat orang-orang yang agak ada wahabi-wahabinya, dia begitu. Dia naikin kakinya begini deh kalau kita ceramah. Nah. Wah, gawat tuh ya. Tapi kita sentil dikit kakinya, langsung kakinya turun. Ya, sentil pakai kolbu ya. Kalimat apa kayak keluarin. Langsung kakinya turun. Tangannya langsung turun kadang. Kalau enggak, ada gimmick-gimmick aneh ini, kalian hati-hati. Pengen sukses nggak hidupnya? Hargai diri dengan cara hargai orang lain. Kalau pengen menghargai diri, hargai orang. Nah, ini bab sombong. Kalau ingin penyakit sombongnya hilang, cari tahu penyebabnya. Kalau datang ke dokter sakit perut, misalnya nih buang airnya terlalu lancar, namanya apa? Apa kalau buang airnya terlalu lancar? Diare. Nanti dokternya nanya apa? Kamu habis makan apa deh? Gitu ya. Ibu lagi makan apa? Maksud si dokter apa? Cari penyebabnya. Enggak langsung dokter ngasih resep. Itu kalau langsung resep itu dosen dokter gila itu. Ya. Ada orang sakit perut karena grogi. Ada. Ya. Kalau lagi mau tampil tuh atau lagi mau ujian skripsi, tahu-tahu sakit perut aja tuh lain itu. Kalau begitu apa obatnya?
kuatkan psikis dia. Ada yang kalau mau tampil apa? Gemeteran ya? Mau buang air kecil gitu ya. Jadi nggak bisa dikasih obat demam itu gitu. Nggak bisa dikasih wudhu. Ada caranya. Nah, Imam Ghazali pinjem ilmu itu ilmu Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina, kalau ada orang sakit, cari penyebabnya, hapus obati penyebabnya, nanti penyakitnya sembuh. Sombong itu ada karena zahir, ada karena batin. Zahirnya apa? Ada sombong karena duit, bener gak? Duit, kalau orang punya duit beli baju, berarti sombong karena apa? Maka Nabi mengharamkan dulu punya sarung di bawah mata kaki, karena orang dulu sarungan. Kalau orang sekarang sarungan nggak? Kalau orang Melayu sekarang ini apa namanya tuh? Yang di sini tuh songket. Wah, itu bagian dari gaya hidup itu. Kalau songketnya harga 1 juta, jangan dikira pakai sarung itu murah. Di Jawa itu sarung paling murah ada 20.000. Yang paling mahal tuh nggak? Berapa juta? 40 juta. Ya, ada sarung nih, ini pengusaha kain juga nih. 40, kayaknya ada yang di atas itu. Jadi kalau kita nih pakai celana, misalnya keren, terus ngeliat sarung, sarungan Deso, hati-hati kalian, itu sarungnya bisa jadi mahal. Makanya dia bawa ke mall, dia pakai naik pesawat. Kenapa? Itu kalau dipakai semua baju orang sepesawat, satu sarung dia sama harganya. Itu bisa bikin sombong juga. Siapa juga tahu sarung dia mahal, ya kan? Jadi baju bisa bikin, apalagi ibu-ibu ini. Kalau orang Melayu ini kan bajunya anggun-anggun ya. Baju apa namanya? Baju kurung. Apa? Mengurung hatimu dalam hatiku. Baju kurungnya anggun-anggun, modelnya Masya Allah ya. Kalau hari raya tuh kita senang sekali ngeliatnya. Ada karena kendaraan. Benar nggak? Sombong karena kalau zaman Nabi dulu kendaraan termahal itu keledai warna merah marun atau kuda putih, di sininya sedikit ada hitam, atau kuda hitam di sininya sedikit ada putih. Itu mahalnya bukan main. Dan Nabi Muhammad SAW punya. Jadi punya kendaraan bagus itu sunnah, Bang. Ya, Bang Mirhalim nanti lanjut kayaknya beli mobil terbagus nanti. Land Cruiser gitu ya, amin. Sunnah itu. Nabi punya onta 20 lebih, punya kuda lebih dari 20. Bayangin coba, kalau sekarang udah punya showroom sudah tuh. Wajar, 1/5 harta kas negara Nabi punya akses halal pakai, tapi Nabi nggak pakai banyak-banyak. Imam Ghazali mengatakan, kalau penyakitmu sombong karena pakaian, pakailah baju biasa. Kalau penyakit sombongmu karena kamu punya kendaraan bagus, tapi nggak mungkin naik kendaraan jelek, ya sudah, itu kendaraan kamu pikir-pikir, itu kendaraan karena hasil usaha, betul nggak? Usaha itu sebanyak itu orang usaha, kita dapat rezeki. Rezeki siapa yang ngasih? Saya sering kasih pertanyaan dan alhamdulillah jamaah banyak hafal itu. Nggak tahu kalau di sini. Kalau JNE Tiki kirim pakai alamat, salah kirim nggak? Kalau Allah kirim rezeki, mungkinkah salah kirim? Mungkinkah Allah salah menjodohkan orang? Jadi kita nih ya, ada senang masa orang, tapi yang jadi teman samping. Gimana? Kalian nanti ngomong apa? Harusnya dia itu jadi bini gua tuh gitu ya. Ya, kalau kata kakak-kakak ini apa katanya? Seharusnya cowok itu sama saya itu. Tapi itu. Di kalimat tapi itu orang bikin gelisah. Menentang takdir itu awal dari kegelisahan. Menerima takdir awal dari kebahagiaan.
Terima nggak takdirnya? Ya, menerima takdir itu disebut ridho. Sama rasanya, diberi nggak diberi, ridho baru bahagia. Udah begitu belum? Ya, belum ya? Karena belum punya bini ente, jadi nggak tahu rasanya. Kalau sombongnya karena harta, pandanglah bahwa harta itu sebenarnya hadiah kiriman dari Allah. Gitu kata beliau. Ada yang paling bahaya, bukan sombong harta, sombong karena jabatan. Yang paling bahaya lagi, sudah nggak menjabat masih sombong. Namanya post power. Dulu saya bupati, dulu saya anggota dewan, dulu saya. Ya. Jadi ingin dihargai karena saya dulu punya jabatan. Ya. Jabatan cuma 5 tahun, tapi ingin dihargai 1000 tahun. Kalau ingin dihargai 1000 tahun, berlaku adil lah. Ya, mesti berlaku, karena adil itu nggak ada batasnya. Gimana, Bang Wirali mau maju? Jangan lah ya, nggak usah lah. Ya, karena ilmu, apalagi ilmu zikir, ilmu ngaji ini nggak akan pernah nyatu dengan politik. Orang berpolitik nggak akan sempat jadi guru ngaji yang beneran, guru ngaji beneran nggak akan sempat berpolitik. Yang benar mereka saling menguatkan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Jabatan itu bikin sombong. Kok bikin sombong? Kalau ada orang sombong dari jabatan, dia harus ngomong dalam hatinya, jabatan ini kan cuma 5 tahun, bahkan bisa jadi turun sebelum masanya. Di samping jabatan itu, ini bukan materi sifatnya, dia imateri. Gelar-gelar adat, gelar-gelar keilmuan. Kalau di tanah Melayu ini gelarnya datuk ya. Ada? Datuk. Datuk apa? Datuk Maringgi. Raja. Ada raja. Ya, yang kenal gelar raja kan cuma orang adat aja. Misalnya nih, saya dapat gelar raja. Datang ke pasar, orang nggak tahu, terus ngomong, kamu tahu nggak siapa saya raja. Nah itu sombong tuh orang tuh. Atau dalam hati dia ngomong gini, dia nggak tahu siapa gua ya. Termasuk gelar-gelar keilmuan itu penyebab apa? Sombong. Jangan dikira gelar ustadz itu nggak bikin sombong, hati-hati. Kenapa LC dengan SAG itu bisa lebih sombong LC? Modalnya banyak ke luar negeri, bisa bahasa Arab ya, Arab ma'lum, kif haluk ya, masmu, ana bi khair ya, ana mutakharrij min itu lebih gawat. Jangankan itu, lebih keren gelar Syekh Mursyid Tarekat atau Ustadz LC, mana yang lebih keren? Syekh Mursyid. Mursyid aja bisa sombong. Nih, misalnya ngomong nih ya, sebagai sesama mursyid. Nah. Ya. Baru ketemu langsung gini. Kenalkan Buya, saya dulu pernah diijazahin Buya. Tapi kalau gelar Syekh akhirat, orang sombong dengan perkara akhirat itu lebih dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana cara ngobatinnya? Kalau tadi dokter LC, gimana cara ngobatinnya? Atau Syekh Mursyid, cara ngobatinnya hampir sama. Ustadz, guru ngaji, ulama, Syekh Mursyid itu tugasnya membimbing kolbu manusia supaya yang tadinya sombong jadi. Masa mau ngobatin kesombongan orang? Kolbu dia punya penyakit, namanya penyakit sombong. Mungkinkah air kotor bisa membersihkan piring yang kotor? Mungkin nggak? Ini piring kotor, kita mau bersihin pakai lumpur, bisa nggak?
Kolbu orang yang sombong itu kolbu berlumpur. Dia mau bersihin orang yang kolbunya ada lumpur. Itu lumpur di kolbu murid bertambah atau berkurang? Inilah nasib murid-murid yang sombong dengan ilmu gurunya, sombong dengan tarekat gurunya, sombong dengan alma mater kampusnya, sombong dengan manhaj keagamaannya. Manhaj saya sunnah, manhaj saya sufi, manhaj saya tabligh. Nah, itu sombong-sombong itu sudah. Nabi nggak pernah ngajarin begitu. Justru ilmu itu mengobati lain. Ini kalau jomblo-jomblo ini nanti ada kebanggaan lain, saya lupa. Ingin bahagia? Jadikan kemauanmu mengikuti kemauan Allah. Yang sudah punya pasangan, terimalah pasangannya jadi rezeki dari Allah. Kalau yang nggak punya, ya carilah. Ya, cari yang sesuai menurut Allah, bukan sesuai menurut kita. Maka kalau doa istikharah, doanya gimana? Ya Allah, jika dia baik menurutmu, tolong dekatkan dia kepadaku, dekatkan aku kepada dia. Ya, tapi kalau dia tidak baik menurutmu, tolong jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya, dan habiskan, hancurkan, cabut isi perasaan cinta kepadanya. Oh, itu doa paling berat itu ya. Doa paling, kadang ada orang baik menurut kita, tapi nggak baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini contoh. Maksud saya karena ini sekolah keguruan, nanti calon-calon cikgu ini kalau ngajar anaknya ngantuk, jangan langsung dimarahin. Apa penyebab dia ngantuk atau malas? Lihat apa penyebabnya. Jangan langsung kata-katain aja, kalian nih nggak bakal jadi pejuang bangsa. Ini ciri-ciri generasi yang akan gak pernah maju. Nggak begitu. Itu namanya ngutuk-ngutuk namanya. Kalau jadi guru begitu, udahlah jadi penjual di pasar aja lah begitu ya. Kan kalau penjual di pasar itu kata Nabi, kafarahnya cukup banyak sedekah. Kata Nabi, ya ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang, kalam kalian ini sering sumpah-sumpah palsu biar barang dagangan laku, maka banyak-banyak sedekah sebagai kafarah, penebus. Itu kalau pedagang cukup begitu, ditebus oleh Allah langsung. Kalau guru ngutuk murid gimana? Mau ditebus pakai apa? Jadi kalau punya guru suka ngata-ngatain murid, nanti punya murid kita ngata-ngatain murid. Jadi cari guru itu, apa kata Imam Ibn Athaillah, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu bukan yang kalau kamu belajar sama dia, kamu langsung lelah, baru buka kelas langsung capek. Ya, si bapak itu lagi gitu. Ada begitu nggak? Punya dosen? Halo, yang mahasiswa-mahasiswi? Kalau dosen A masuk, ya dia lagi. Ya, tapi ada dosen cakep gitu ya. Tampan, ngajarnya enak. Itu ngomongnya apa? Belum dia masuk, kita udah duduk rapi di depannya. Kalau sudah begitu, yang jomblo-jomblo ini makan hati. Apa kata dia? Ini saingan kita nih Pak dosen. Ada mahasiswa merasa dosennya saingan. Itu mahasiswa kurang adab itu ya. Jadi kalau murid kita, mahasiswa kita, jamaah kita bermasalah, lihat sebabnya apa. Kalau ceramahnya agak serius, agak santai dikit. Tapi kalau terlalu santai, nanti jamaahnya jadi orang nggak? Mau punya pengetahuan nggak? Saya sedang melawan itu. Saya sedang melawan arus ceramah terlalu banyak canda, tidak ada pengetahuan. Maka pengajian kita lebih banyak dominan seriusnya daripada candaannya. Ada juga canda-candaan kita. Sesekali kita ngomong-ngomong agak vulgar-vulgar gitu sesekali. Cuma ngeliat keadaan. Dulu kata teman saya ngomong gini, Tat, ente nih ngomong terlalu serius, kasihan jamaah otaknya nggak nyampe. Saya langsung tanya sama jamaah, menurut kalian selama ini saya ngajar pakai kitab bisa dipahami atau tidak? Hampir semua jamaah mengatakan kami paham, Buya. Justru yang khawatir siapa? Ustadz. Akhirnya si Ustadz selama 20 tahun ngajar isinya cuma ceramah ketawa, ceramah ketawa.
Nah, sampai-sampai karena karakter begini, saya pernah diundang ke suatu tempat. Panitianya ngomong gini, Ustadz, jangan terlalu serius-serius ya. Ternyata dia setiap ngundang Ustadz, dia ngomong begitu. Ustadz, jangan serius-serius ya, agak melucu dikit. Lah ngomong ke saya kan salah. Kita orangnya serius. Betul, kita ajak ngomong yang ngebanyol-ngebanyol, protes juga. Ustadz, kok terlalu banyak ketawanya? Lah kita jawab, ente tadi request ceramah jangan terlalu serius. Saya kemudian banyak bercandanya, protes. Terus mau ente apa? Jadi kadang-kadang orang ini keceplosan. Nah, jamaah itu karena sudah biasa dihibur dengan stand up komedi para kiai. Kalau ada kiai yang serius sedikit dia takut. Coba tanya mahasiswa, lebih senang sama dosen pinter, punya sumber banyak, atau dosen yang kerjanya cuma ceramah mulu? Mana yang senang? Dosen yang banyak sumbernya, banyak referensinya. Sama. Kenapa? Kalau makan nggak berbumbu rasanya enak nggak? Makanan pikiran paham. Kalau satu ilmu pemahamannya tidak diberi bumbu-bumbu metodologis, maka dia akan menjadi hambar. Maka perhatiin ustadz-ustadznya ngajar kitab yang sama, tapi bumbunya lain, rasanya beda. Di sini rumah makan apa yang banyak? Rumah makan apa Padang? Sama-sama kepala kakap, yang di simpang B dengan simpang C beda rasa nggak? Itu yang beda apanya? Bumbunya sama, bahannya sama. Apa yang beda? Takaran yang diberikan yang masak. Berarti yang hebat siapa? Yang hebat tulisannya masakan Padang, dibuat dari tulisan emas, begitu nggak? Mas tulisannya bagus. Kalau rasanya nggak enak, besok masih mau datang nggak? Yang hebat di rumah makan, pelayan yang ngasih, tulisannya apa yang masak? Yang masak. Masakan enak, sampingnya ada sampah. Enak nggak makannya? Masakan enak. Lalar atau lalar? Rendangnya enak, kepala kakapnya sedap, tapi di situ ada satu makhluk bernama lalar. Berani makan nggak? Ngerti maksudnya? Jadi kalau ngajar ilmu, kolbunya, pikirannya harus dibersihin dulu. Dibersihin dari apa? Dari kepicikan, persepsi yang nggak pas. Di situ perlu namanya metodologi keilmuan. Maka nanti untuk para guru-guru ini, calon-calon cigu, wajib kalian belajar yang disebut metodologi, bukan metode. Beda metode dengan kalau metodologi itu kunci Inggris. Dia bisa ngajar ilmu apapun, cara apapun dengan kondisi yang berbeda. Ya, insya Allah. Udahlah ya. Jam 11:30 kurang. Ada tanya jawab? Silakan. Ya, fadhal. Baik. Minum Pak. Agak lebih sore. Terima kasih kita sampaikan kepada dia. Tentu dengan sisa waktu yang beberapa menit ini, kita silakan barangkali ada yang mau bertanya dari kalangan siswa atau dosen atau guru. Karena kalau mahasiswa kayaknya fokus menghabiskan makanan kue di belakang. Jadi dia dikasih kesempatan yang di depan, guru atau dosen sebelah sini, atau santri atau siswa, satu atau dua orang. Silakan. Terkait keilmuan atau stressing yang disampaikan oleh Buya tadi tentang keilmuan atau dalam konteks metodologi berpikir dan ilmu.
yang haruskan Pak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kalian dari Sumbar ke sini. Mulai. Pertanyaan saya ada sebuah ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini mungkin yang perlu dijelaskan kami seperti apa pentingnya dan juga bagusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam konteks pendidikan atau umum? Pendidikan. Bapak dosen? Ya. Dosen alumni Batam juga. Alhamdulillah. Biar pas, karena kalau di majelis tarekat jawabnya beda. Di majelis filsafat beda lagi. Dalam konteks pendidikan, man arafa nafsahu, terjemahin, man siapa yang arafa mengenal nafsahu dirinya, arafa dia akan mengenal Rabbahu Tuhannya, pemiliknya yang menguasai dirinya. Kalau bahasa lain, akan tahu diri, kenal ini, kenal hakikat diri, dia akan sejati. Apa tuh? Pengumuman sholat? Oh, majelis ya. Kalau dalam konteks pendidikan, kalau kita punya ilmu apa, jangan mengajar ilmu yang bukan di bidang itu untuk seorang pengajar. Kalau ingin bahagia mengajar, ajarkan yang kita punya. Contoh, punya air putih, air mineral. Jangan kemudian membagikan teh, karena saya cari lagi. Bagi yang kita punya, bagi yang kita, kalau nggak mengada-ada itu nyiksa diri. Kalau mahasiswa atau pelajar, murid, dia lihat nih dari sekian ilmu mana yang cocok untuk dirinya. Ini tes ya. Kalian kalau disuruh ngitung sama disuruh bercerita, senangannya mana? Cerita, cocoknya ilmu sosial. Ya, tapi senang ngitung-ngitung, cocoknya ilmu eksak. Senang ngapal, senang ini, senang mengkritisi orang. Menghafal atau mengkritisi orang, senangnya apa? Kritisi orang. Cocok kalian ilmu sosial politik, tambahin politiknya. Atau kalau dalam ilmu di Nahdiyin itu namanya bahsul masail. Bahsul masail itu mencari satu persoalan lalu dipecahkan bersama-sama. Dan di situ ada kritik mengkritik biasanya. Kalau menghafal, baca ulang, baca ulang, baca ulang. Apakah setiap orang yang menghafal dapat mengkritik? Ya. Namun orang yang mengkritik tidak hafal, kritiknya tidak tajam. Kritiknya tidak tajam. Ini contoh, ini saya sering beberapa hari menyebut karena di TV lagi di TikTok ini lagi rame. Seorang pendukung Jokowi mengata-ngatai bodoh, bacot, apa kalimat-kalimat begitu kepada Rocky Gerung. Ya benar nggak? Itu hanya dengan Rocky Gerung bicara judul satu buku. Dia sebutin satu judul buku dalam bahasa Inggris, kan keren tuh. Ditanyain nama si orang yang sama-sama orang hukum katanya. Ternyata orang hukum ini nggak tahu isi buku yang berkaitan dengan hukum ini. Karena dia biasa ngajarin mahasiswa, lu bodoh. Keluarlah kata bodoh dalam. Tersinggunglah orang yang badan besar ini. Padahal nih ya, Rocky Gerung itu kan kita nggak tahu juga dia selesai nggak baca buku itu kan kita nggak tahu juga. Tapi itu kan pinter-pinter dia tuh main. Ya. Karena pengalaman kita punya beberapa guru besar. Guru besar ini punya asisten di perpus. Itu saya tanya, bro,
kamu habis nandain buku Pak Prof almarhum guru saya juga, kamu lihat nggak Prof ini batas tanda bacaannya ada nggak? Ada. Dia baca semua atau dia baca sebagian? Apa kata dia? Dari ratusan buku yang saya lihat, beliau itu cuma baca sebagian lalu loncat ke penutup. Tapi dihafalin judulnya. Karena dia sekali baca judul langsung hafal judulnya. Dia taruh isinya di kepalanya. Lebih pinter otak kita atau handphone? Harusnya. Coba kalau handphone merekam, kalau kita nggak hapus, dia nggak kehapus. Kecuali di setting untuk menghapus otomatis. Jangan-jangan otak kalian di setting menghapus otomatis ini. Karena setiap yang didengar lupa. Ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau kita seorang mahasiswa, seorang santri, seorang murid, kita lagi butuhnya ilmu apa, cocok nggak sama diri. Tidak semua yang kita mau mesti kita ambil. Karena dunia ini bukan berdasarkan kemauan kita, tapi berdasarkan kebutuhan. Ya, kalian ini butuhnya ilmu apa? Cocokin sama badan. Yang nggak kuat ngapal, jangan ngapal. Yang kuat ngapal, jangan juga masuk ke ilmu sosial. Di sono kritik mengkritik, bully membuli. Ya, cocoknya di eksak, jangan masuk ke sosial. Orang eksak tuh nggak ada bully-bully begituan. Dia hasil penelitiannya itulah yang dia pamerkan. Maka dalam ilmu eksak itu hasil penelitian ada kebenaran absolut, ada kebenaran tidak absolut. Yang tidak absolut itu hasil penelitian. Ini contoh nih, saya meneliti. Lalu di sini ada 40 orang meneliti. Jika sesuai dengan metodologi penelitian yang benar, datanya oke, tapi hasil penelitiannya beda. Itu semua disebut benar. Itu semua disebut, tapi tidak mutlak. Disebut kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini beragam, lebih dari satu. Kalau kebenaran mutlak dari Allah hanya satu. Jadi dicek nih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita nih jalurnya jalur zikir, maka banyakin zikir. Kalau jalurnya kita pengetahuan, banyakin ilmu. Tapi ada satu hadis, Pak dosen ya, kata Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala sairil anbiya. Hadis Tirmizi. Keutamaan kemuliaan aku di antara semua para nabi itu dapat dijadikan analog perbandingan kemuliaan orang alim dengan orang ahli ibadah. Nabi dan semua para nabi, Nabi Muhammad dengan semua para nabi, tinggian mana? Kumpulkan semua para nabi, para nabi itu digabung ilmunya dengan Nabi Muhammad SAW, tinggian mana? Itu cuma 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 124.000 tetes. Nabi Muhammad sumber dari semua tetesan itu. Maksudnya apa? Beruntung kita dicipta dan dijadikan manusia. Tidak ada namanya Bapak ini jurusan kampusnya Bapak dulu agama Islam, berarti ngajar ilmu-ilmu agama. Apakah secara batin Allah batasi hanya belajar ilmu agama? Enggak. Saya pakai prinsip itu, Pak dosen. Maka waktu S1 saya ambil jurusan hadis di luar kampus, belajar kitab hadis yang dulu dipelajari ulama kita di Mekah. Dan secara tradisional dan juga ilmiah. Selesai 4 tahun ada skripsinya. Full bahasa Arab 4 tahun. Di saat yang sama saya ngambil jurusan yang bukan hadis. Kenapa? Saya masa di kampus iya, di ma'had saya ngambil lagi yang sama. Saya ambil ilmu yang beda dengan yang karena saya punya keinginan otak kita ini punya file yang besar.
saya ambil jurusan akidah dan falsafah. Dia ilmunya 3, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu tasawuf di zaman itu. Sebelum tasawuf jadi jurusan sendiri. Tahun pertama saya belajar filsafat, tahun kedua saya belajar kalam, tahun ketiga full tasawuf. Maka skripsinya waktu itu tentang akidah, kritik ulama terhadap Ibnu Arabi. Kritik akidah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi Sufi, tapi dikritik secara akidah. Jadi di situ ada 2 ilmu. Ilmu akidah masuk, ilmu tasawuf masuk. Filsafat memperkuat. S3 nih, saya lancar aja S3. S3 saya nulis tentang salafi. Akidah salafi, karena salafi ini mengatakan manhajnya sunnah. Maka saya baca kitab sunnah, kita baca kitab salafi, lalu kita kritisi bab akidahnya. Maka saya dapat 2 ilmu sekaligus di situ, ilmu hadis dapat, ilmu akidah dapat. Kayak gitu. Jadi nggak mau terkungkung dengan satu bab. Maksud kita apa? Allah itu mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling super power di dunia ini adalah manusia. Kita ini bisa menyerap ilmu apa saja. Sayangnya karena tuntutan metode sistem pendidikan yang sekarang begini, akhirnya orang dijurus-juruskan jurusan pendidikan. Pendidikan nanti ada cabang-cabangnya lagi. Akhirnya manusia yang otaknya besar dikerdilkan oleh jurusan. Ya. Sayang sih. Tapi untuk beradaptasi dengan dunia kerja, punyalah satu keahlian khusus, punya ijazah khusus, sertifikat khusus, sekolah khusus. Tapi untuk diri kita kepada Allah, jangan membatasi ilmu. Ya, sepakat nggak sepakat? Sepakat aja ya. Nah, cukup ya. Mari kita doa. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'allimah. Aku diutus sebagai guru. Maka saya sampaikan selamat kepada para guru, para dosen, para guru ngaji, para mursyid. Selamat untuk para mahasiswa yang sekolah-sekolah keguruan. Selamat untuk orang yang berkhidmat untuk dunia pendidikan, karena itu salah satu warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam abil muallimin. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya alim ya alim salli ala sayyidina Muhammad al-muallim. Allahumma ya alim ya alim ya alim aksir as-salah ala sayyidina Muhammad al-muallim. Allahumma ya alim ya alim ya alim afid ala sayyidil muallimin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal as-salati wa taslim. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salawat terbaik, salam terbaik, anugerah nur terbaik, rahmat terbaik kepada makhluk terbaik sayyidina Muhammad yang menjadi guru terbaik. Allahumma ya Allah ya alim ya alim, ya Allah yang maha berilmu, ya maha mengajarkan ilmu. Engkau mengatakan wa'allama, dan engkau mengajarkan al-insana ilman ma lam ya'lam, ya. Engkau mengajarkan manusia ilmu yang mana manusia itu tidak mengetahui. Seakan engkau mengatakan, ya Allah, yang aku ajarkanlah orang yang merasa dirinya tidak berilmu. Maka ya Allah, berikan satu sifat ini kepada diri kami. Di saat kami mau belajar, hilangkan rasa diri berilmu, hilangkan merasa diri sudah alim. Allahumma ya Allah, jika ilmu menjadi sebab kami sombong, mohon engkau lapangkan kolbu kami, bukakan mata hati kami, supaya kami melihat bahwa ilmu kami bukanlah milik kami, tapi ilmu kami adalah milik engkau ya Allah ya alim. Maka ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur dengan ilmu yang engkau beri. Ya Allah, Nabi-Mu mengatakan orang alim lebih tinggi daripada ahli ibadah, seperti lebih tinggi Sayyidina Muhammad SAW dibanding semua para nabi. Ya Allah, izinkan kami yang tidak berpengetahuan ini, engkau beri anugerah ilmu tentang engkau.
ilmu tentang rahasia kenabian kekasih Engkau, ilmu tentang sifat-sifat dan nama Engkau, sehingga kalbu kami menjadi perhatian Engkau. Allahumma alimna ya alim ilman yanfa'una fid darain. Ya Allah, takdirkan kami menjadi orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk dunia kami dan akhirat kami. Allahumma ya alim, Allahumma ya alim, azil alaina al-jahl. Ya Allah, obati semua kejahilan dan kebodohan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-muallim wa ala alihi wa ashabihi al-muta'allimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.